Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Daily Vlog. Loh, kok bajunya sama lagi? Oke, jadi ini sekali take ya buat teman-teman. Saya bikin beberapa part judul. Kita berkelanjutan informasinya karena saya informasikan buat teman-teman. Jadi ini apa namanya? Persiapan buat kalian. Jadi mohon maaf kalau bajunya lah. Lanjut. Ini part 3 buat kalian. Jadi part 3 adalah kita akan membedakan yang namanya istilah Wisma Atlet. Wisma Atlet sendiri itu ada dua ya buat teman-teman, jangan salah paham. Buat yang tidak mengerti jadi bisa disampaikan dan jangan dia salah artikan. Wisma Atlet itu ada dua, saya juga barusan tahu juga. Wisma Atlet itu ada dua, yang pertama adalah yang di sini Wisma Atlet Pademangan, yang kedua adalah Wisma Atlet Kemayoran. Jadi buat teman-teman yang datang dari luar negeri semua akan transit di Jakarta untuk mengalami yang namanya karantina, baik yang saya sebutkan di video sebelumnya, khusus 3 negara. Jadi kalian akan mengalami karantina selama ada yang 5 hari, ada yang 14 hari. Kalau yang 5 hari buat teman-teman itu yang kecuali 3 negara. Jadi Filipina, Pakistan, dan India adalah 14 hari, kecuali itu negara yang lain adalah 5 hari. Kenapa beda? Itu adalah keaturan dari Kemenkes berdasarkan lonjakan pasien COVID-19 di negara yang saya sebutkan. Oke, jadi kita bahas terkait Wisma Atlet, bedanya Wisma Atlet Pademangan dan Wisma Atlet eh, Kemayoran. Jadi buat teman-teman pertama kali datang adalah kalian akan di swab sama pihak Wisma Atlet. Kemudian jika hasil kalian negatif, kalian akan tetap stay di Wisma Atlet Pademangan. Jadi kalian akan stay selama karantina yang telah ditentukan antara 5 hari atau 14 hari. Kalian akan stay di sini selama yang ditentukan. Jadi khusus yang negatif kalian akan stay di Wisma Atlet Pademangan. Kemudian, lo bagaimana kalau tiba-tiba hasilnya positif? Nah, kalau positif kalian akan direscue untuk dipindahkan dari Wisma Atlet Pademangan menuju Wisma Atlet Kemayoran, karena di situ ada rumah sakitnya juga. Jadi khusus untuk eh, yang mengalami atau dia terindikasi sebagai pasien COVID-19. Jadi buat teman-teman, saya tegaskan lagi, Wisma Atlet itu ada dua. Yang pertama adalah Wisma Atlet Pademangan dan Wisma Atlet Kemayoran. Jadi kalau yang Pademangan itu kalian akan di swab dulu hari pertama datang, kemudian hasilnya keluar. Kalau kalian negatif akan stay di sini. Tapi kalau kalian akan hasilnya positif, kalian akan direscue untuk dipindahkan ke Wisma Atlet Kemayoran. Jadi ada dua. Berarti kalau kalian stay di sini selama beberapa hari di Wisma Atlet Pademangan, berarti kalian negatif. Kalau tiba-tiba kalian terindikasi, maka kalian akan mengalami perpindahan ke Wisma Atlet Kemayoran. Jadi semoga ini menjawab buat teman-teman. Jadi jangan khawatir ketika mendengar istilah Wisma Atlet. Jadi Wisma Atlet itu ada dua ya. Jadi buat emang yang negatif khusus untuk karantina, yang kemudian untuk yang recovery untuk penyembuhan agar tidak terjadi penularan. Kurang lebih seperti itu buat teman-teman. Sehat selalu, bahagia selalu, dan tetap berpikir positif jika kalian datang ke sini, dan sehat selalu. Dan kurang lebih seperti itu, semoga ini bermanfaat. Jangan berpikiran bahwa Wisma Atlet itu adalah khusus yang positif ya. Jadi memang ada dua. Jadi bisa diinformasikan kurang lebih seperti itu. Nanti ada informasi kok bahwa akan ada penjemputan, itu ada informasi sendiri untuk kalian yang akan direscue untuk datang ke Wisma Atlet Kemayoran. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, boleh dibagi share video ini yang menunjukkan emang di Wisma Atlet Pademangan itu untuk yang negatif. Kemudian ketika ada yang positif akan direscue pindah ke Wisma Atlet Kemayoran. Jika ada yang salah terkait ucapan saya, mohon dikoreksi. Jika ada yang kurang, ditambahin yang lebih baik. Jadi kurang lebih seperti itu buat teman-teman. Sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga pandemi ini berakhir. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah.